Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Pri, yang menceritakan waktu dia dan temannya tersesat di hutan belantara ujung kulon. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Seperti sepasang mata berwarna merah menyala, bergerak mendekat sedang berjalan sendirian, terus bergerak sementara objek lain di sekitarnya dia mematung. Makhluk apa itu? Di tengah hutan belantara ini, aku sendirian, ketakutan. Kisah yang akan aku ceritakan ini terjadi di kisaran tahun 2005. Aku mengalaminya bersama Ray. Kejadian yang sepertinya menjadi titik balik atau apalah istilahnya. Karena setelahnya aku jadi mulai menerima keadaan yang sering bertabrakan dengan frekuensi dengan sisi lainnya. Sekitar tahun 2005, kalau nggak salah, masa liburan di tahun-tahun awal kuliah. Waktu itu aku berniat untuk mudik ke Cilegon dan akan mampir ke Bogor untuk menjemput Ray yang kebetulan libur kuliah juga, sekalian mudik bareng. Singkat cerita, kami akhirnya sudah di dalam kendaraan menuju pulang. Seperti biasa, aku duduk di belakang kemudi. Ray bertugas menjadi DJ motor dan navigator. Tentu saja gak ketinggalan ocehannya terus-menerus menemani selama perjalanan. Kami tiba di kota Serang sekitar pukul 10 pagi. Ketika tiba-tiba Ray nyeletuk mengeluarkan kalimat ajakan. "Bri, ada pantai yang aku baru dengar. Namanya Pantai Racecet. Kita ke sana yuk. Dengar-dengar sih katanya bagus, kayak Kute." "Di mana tuh Racecet?" "Daerah ujung kulon, Bri." "Ya, jalan santai 6 jam lah dari sini. Gak usah lama-lama. Kalau udah gelap ya kita pulang." Begitu kata Ray. Dari kecil kami memang selalu begitu, senang berpetualang, mengunjungi tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Serunya, kami jarang merencanakan kegiatan atau perjalanan yang akan dilakukan. Lebih banyak terjadi dadakan, seperti kisah yang aku ceritakan kali ini. Jadi, Ray ngajak aku untuk mengunjungi tempat wisata pantai yang letaknya di sisi selatan Pulau Jawa, Banten bagian selatan. Aku sendiri waktu itu baru dengar ada pantai yang namanya Rancecet. Lalu tiba-tiba Ray mengajak untuk datang mengunjungi. Akhirnya aku mengiyakan ajakannya. Toh, kami nggak ada yang dikejar juga, dan rumah juga udah deket sih. Setelah sepakat, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju pantai Racecet. Aku selalu mengarahkan kendaraan menuju Pandeglang. Akan memakan waktu kira-kira 6 jam perjalanan dari kota Serang. Waktu itu, road trip menyusuri jalan-jalan di Banten itu nyaris sama situasinya dengan daerah lainnya. Di beberapa daerah atau bagian kondisi jalan gak terlalu bagus, walaupun masih bisa dilalui oleh kendaraan. Bedanya dengan daerah lain, hanya sedikit dari banyak wilayah Banten yang menjadi daerah tujuan wisata favorit. Mungkin hanya Pantai Anyer yang paling terkenal. Selebihnya hanya tempat bagus yang masih jarang orang ketahui.
Aku dan Ray hanya mengandalkan insting dan tanya penduduk sekitar untuk mencapai tujuan. Satu-satunya informasi yang kami tahu, Pantai Rancecet ini dekat dengan Cibaliung, kota kecil di bagian selatan Banten. Maka ke Cibaliunglah tujuan kami. Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Rancecet. Itulah kira-kira kota-kota yang harus kami lalui. Waktu itu hari Kamis, bukan hari libur kerja. Jadi perjalanan agak lowong. Target kami paling lambat jam 4 sore sudah tiba di tujuan. Perjalanan lebih banyak menemui hutan-hutan kecil dan perkebunan. Rumah penduduk hanya ditemui sesekali, kecuali kalau sedang melintasi salah satu kota. Suasana akan sedikit lebih ramai. Perjalanan menjadi sangat sepi ketika sudah melewati kota Labuan, lalu menuju Cibaliung, sedikit menyusuri pantai Tanjung Lesung yang cukup indah. Setelah melewati Tanjung Lesung, lalu kami harus berbelok ke arah kiri, dan jalanan mulai menanjak karena harus menaiki wilayah gunung dan perbukitan. Di daerah ini perjalanan mulai semakin seru. Rumah penduduk semakin jarang terlihat. Kanan kiri jalan lebih banyak hutan, diselingi dengan perkebunan karet atau sawit. Hutan. Kami lebih banyak melintasi hutan yang sangat rindang, karena di situ sudah semakin dekat dengan wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi, begitulah. Ujung Kulon ini menurut saya salah satu tempat yang sangat menyeramkan kalau berniat untuk mencari hal-hal goib dan perhantuan. Aku pernah bermalam di dalam hutan Ujung Kulon bersama beberapa teman. Saat itu kami banyak mengalami kejadian yang amat sangat di luar nalar manusia dan gak masuk akal. Tapi beneran itu terjadi dan mengerikan. Kapan-kapan deh aku ceritain, gak malam ini. Tapi kalau mengesampingkan hal-hal yang seram tadi, Ujung Kulon ini termasuk tempat yang sangat indah loh. Hutannya masih amat terawat dan sangat belantara pada beberapa wilayah. Sinar matahari nggak bisa menembus masuk karena tertutup oleh rindangnya pepohonan di dalam hutan. Aku pernah melihat pohon yang sangat besar. Batangnya berdiameter sekitar 3-4 meter. Besar banget. Di Ujung Kulon inilah tempat tinggal dari hewan yang sangat langka. Ada badak cula satu, hewan yang sangat lucu dan menggemaskan. Dan info terakhir yang aku dapat, badak ini jumlahnya hanya tinggal 42 ekor saja. Ya, semoga nggak punah lah. Ya begitulah, Ujung Kulon memang banyak menawarkan keindahan alam. Sangat layak untuk jadi tempat tujuan berwisata. Perjalanan antara Tanjung Lesung, Cibaliung, keadaan dan situasinya sangat seru. Keluar masuk hutan belantara walaupun waktu itu masih siang, tapi sudah agak cenderung gelap karena jalanan lebih banyak tertutup oleh pepohonan yang sangat rindang. Siang gini aja serem ya Bri. Gimana kalau malam coba? Begitu kata Ray tiba-tiba. Makanya nanti kita gak usah lama-lama. Serem juga sih lewat daerah sini malam-malam. Aku menjawab dengan kalimat berisi kegusaran. Akhirnya sekitar jam 3 sore kami sampai di Cibaliung, kota kecil yang benar-benar kecil. Hanya ada beberapa toko di sisi jalan, tetapi rumah penduduk sudah cukup banyak terlihat di sana. Di Cibaliung, kami hanya melintas, mengejar waktu untuk segera sampai di Rancecet. Menurut penduduk yang kami tanya, jaraknya masih 20 km lagi. Nah, di wilayah setelah Cibaliung ini, jalannya walaupun sudah beraspal tapi cukup sempit katanya. Hanya bisa dilalui dengan nyaman oleh kendaraan kecil. Kalau berpapasan dengan kendaraan lain, salah satu harus mengalah dan turun ke jalan tanah.
Salah satu ciri dari wilayah yang sudah dekat dengan pantai ini adalah kami mulai sering melewati sungai. Sungai besar maupun kecil ya. Sungai-sungai ini nantinya akan bermuara ke laut. Ciri lainnya, banyaknya tanaman yang banyak hidup di tempat perairan Payau. Aku lupa nama tanamannya apa. Semakin mendekat ke pantai, semakin jarang kami melihat rumah penduduk. Gak terlalu aneh karena wilayah ini memang jauh dari kota besar. Dan juga banyak yang belum tahu kalau di sudut ujung kulon ini ada pantai yang katanya bagus. Papan berukuran kecil membentuk tanda panah ke kiri, bertuliskan Pantai Rancecet, menjadi patokan kami untuk memasuki wilayah yang sepertinya pantai. Pintu gerbang hanya portal bambu yang menganga terbuka. Gak ada orang yang menjaga. Kanan kiri dipenuhi ilalang liar dan semak belukar. Dari titik itu, pantai belum terlihat. Lalu kami memasukinya. Sepi sekali. Sama sekali nggak ada pengunjung. Mungkin karena hari sudah sore dan sebentar lagi gelap mungkin. Mulai banyak terlihat pohon kelapa yang berjajar rapi. Rumput kering dan ilalang masih terlihat memenuhi pemandangan. Belum bisa dibilang sebagai tempat wisata yang indah. Hingga akhirnya beberapa menit kemudian, rumput ilalang tiba-tiba berganti pasir laut yang terhampar luas. Gak jauh dari situ, kami sudah melihat maksudnya lautan yang lepas. Sampai juga di tujuan. Akhirnya kami turun dari kendaraan dan melepaskan pandangan ke segala penjuru. Kesan pertama, pantai ini memiliki kontur yang landai dan sangat luas. Sejauh mata memandang ke kiri dan ke kanan hanya terlihat garis pertemuan antara air laut dan pasir putih. Panjang banget. Waktu itu cuacanya juga nggak terlalu cerah. Langit agak mendung dan angin bertiup cukup kencang. Gelombang lautnya nggak bersahabat, menimbulkan suara deru ombak yang bersautan. Oh ya, wilayah ini termasuk wilayah pantai laut selatan Pulau Jawa yang katanya termasuk wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Memang iya sih, hawa mistisnya cukup terasa, agak-agak serem gitu. Masih jam 5 sore tapi sudah benar-benar sepi. Gak ada orang sama sekali. Aku dan Ray duduk di atas pasir sambil memandang ke laut, berbincang menikmati suasana pantai. Sebenarnya ini pantai yang bagus dan indah, tapi mungkin karena aksesnya masih kurang bagus dan jarak dari kota sangat jauh jadinya sepi. Mungkin kalau hari Sabtu Minggu rame ya Bri. Begitu kata Ray menanggapi omonganku. Ya mungkin aja sih. Semoga aja gitu. Biasanya kalau di daerah pantai sering ada warung-warung kecil di pinggirannya, menjajakan makanan atau jajanan lah untuk pengunjung. Nah di sini nggak ada apa-apa, kosong, nggak ada warung, orang juga nggak ada. Suasananya juga mulai nggak enak sih. Mendekati jam 6 kami memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Pada saat sedang berjalan menuju kendaraan, langkah kami terhenti ketika melihat ada bangunan yang berdiri beberapa belas meter di sebelah kanan jalan. Bri, kok tadi kayaknya aku nggak lihat ada bangunan ini ya? Entah nggak memperhatikan atau gimana, nyatanya kami memang nggak melihat ada bangunan ini ketika datang tadi. Ya, positive thinking lah. Mungkin aja karena terlalu excited melihat ke arah pantai. Kemudian kami berjalan mendekati bangunan itu karena penasaran. Bangunannya berbentuk rumah panggung tapi nggak terlalu tinggi, semi permanen yang terbuat dari kayu dan bambu. Ketika sampai di terasnya, barulah kami menyadari kalau ternyata bangunan ini adalah hotel. Hotel yang gak terawat. Lantainya dipenuhi debu dan daun kering yang bertebaran.
Gak jauh dari tempat kami berdiri ada meja panjang yang sepertinya diperuntukkan sebagai meja lobi atau resepsionis. Lagi-lagi kami gak menemukan satu orang pun di tempat ini. Sepi dan kosong. Bangunan berbentuk segi empat yang besar. Kami menebak kalau kamar-kamar tamu berada di bagian belakang. Sepinya bangunan hotel membuat kami juga menjadi lebih banyak diam tanpa suara, terus memperhatikan keadaan sekitar yang menurut kami cukup aneh. Masa sih hotel ini masih beroperasi? Apakah ada karyawan di dalamnya? Banyak pertanyaan dalam benak kami. Dan yang lebih aneh lagi, walaupun sama sekali gak ada orang yang terlihat, tapi aku merasa kalau banyak yang berlalu lalang, dalam tanda kutip ya. Tanpa suara, suasananya menggambarkan keramaian. Tanpa wujud, situasinya seperti banyak orang. Hari yang mulai gelap. Hotel nggak berpenghuni ini terlihat menjadi semakin kelam. Ada resonansi yang mengajak kami untuk tetap tinggal. "Bri, ada orang di dalam." Suara Ray memecah kesunyian. Ketika aku melihatnya, Ray sedang memandang pintu kaca yang ada di sebelah kanan meja lobi. Karena penasaran, aku jadi ikut mengarahkan pandangan ke pintu kaca itu. Benar kata Ray, ada orang yang sedang berdiri di dalam gelap, dalam ruangan di balik pintu kaca. Walaupun samar, tapi kami dapat melihat kalau itu adalah seorang laki-laki, mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih, berdasi kupu-kupu, bercelana panjang hitam. Dia berdiri diam memperhatikan dari dalam. Sesaat kami terpaku, seperti terhipnotis gak bisa bergerak. Sampai akhirnya sosok itu membalikkan badannya dan berjalan masuk lebih ke dalam bangunan, kemudian menghilang dalam kegelapan. "Ayo Bri, cabut dari sini aja." Aku mengajak Ray pergi setelah sadar kalau ada yang gak beres dengan bangunan ini. Hotel yang aneh. Kemudian kami meninggalkan pantai Ranjecet. Kelaparan. Sepanjang jalan pulang kami mencari tempat makan untuk mengisi perut, tapi nggak ada hasil. Kota terdekat jaraknya sekitar 2 jam lagi. Masih cukup jauh. Sementara beberapa saat lagi waktu maghrib tiba. Gak lama kemudian kami melihat ada masjid kecil di pinggir jalan. Lalu kami berhenti untuk sholat dan beristirahat sebentar. Setelah selesai kami lanjut perjalanan. Waktu itu sekitar pukul 7, tetapi terasa sudah seperti tengah malam. Jalan yang kami lalui sudah sangat sepi. Sangat jarang berpawasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Hanya sesekali sepeda motor yang terlintas melihat. Hutan rindang di kanan kiri jalan menambah suasana menjadi agak mencekam. Jendela kami biarkan terbuka sebagian, membiarkan angin malam untuk masuk ke mobil. Ini juga yang membuat terdengar suara hutan yang kami susuri jalan di tengahnya. Benar-benar hutan lindung. Jalannya naik turun mengikuti kontur tanah. Penerangan hanya bersumber dari lampu kendaraan kami. Gak ada lagi. Awalnya hanya bahan perbincangan menarik. Kami masih ngobrol seru dalam mobil. Tapi semuanya agak berubah ketika sampai nyaris jam 10 malam kami belum juga menemukan kota atau minimal rumah penduduk. Selama nyaris 3 jam kami berjalan di dalam hutan belantara, seperti nggak ada jalan keluar. "Awas Bri!" Aku langsung menginjak rem dalam-dalam. Seketika juga mobil berhenti. Pandangan kami tertuju ke depan. Beberapa meter di depan mobil ada sesuatu yang menghalangi jalan.
Awalnya aku pikir itu batang pohon kelapa yang melintang memenuhi badan jalan, karena bentuk dan ukurannya memang seperti pohon kelapa. Ternyata bukan. Benda itu bergerak. Setelah dilihat dengan seksama, benda itu bersisik, dan ternyata itu adalah ular. Ukurannya sangat besar. Ular itu sedang menyeberang jalan. Benar-benar ular yang sangat besar. Ular paling besar yang pernah kami lihat selama hidup kami. Kami tetap diam, menunggu di atas kendaraan sampai ular itu benar-benar sudah pergi. Sudah jam 10, Bri. Yakin kita nggak nyasar nih? Lah, dari tadi kan nggak ada jalan bercabang, Rey. Kita kan ngikutin jalan satu-satunya ini. Nyasarnya di sebelah mana coba? Perbincangan terjadi juga. Pertanyaan yang sudah ada dalam pikiran kami sejak jam 9 tadi. Ketika sudah 2 jam lebih, seperti hanya berjalan di dalam hutan tanpa menemukan keramaian. Aku nggak begitu ingat pasti, tapi sepertinya sepanjang jalan kami nggak pernah menemukan persimpangan atau jalan bercabang. Hanya ada satu jalan yang kami lewati. Hingga akhirnya sekitar jam 11 malam, sesuatu yang kami takutkan terjadi. Mobil mogok dan berhenti karena kehabisan bensin. Kami saling berpandangan di dalam gelap. Kami seperti saling bertanya satu sama lain. Gimana nih? Terdampar di tengah-tengah hutan belantara yang sama sekali nggak terlihat ada rumah penduduk, kosong dan sepi. Akhirnya kami berdua turun dari mobil untuk melihat sekeliling. Siapa tahu ada bangunan atau rumah penduduk yang dapat kami singgahi. Ternyata sama sekali nggak ada tanda-tanda rumah penduduk. Hanya gelap gulita hutan belantara, diiringi oleh suara binatang malam yang saling bersahutan. Semakin mencekam pokoknya suasananya. Cukup lama berdiri di luar sambil terus memikirkan apa yang seharusnya dilakukan. Sampai suatu ketika, dari kejauhan kami melihat ada cahaya kecil yang bergerak-gerak. Ada 2 obor yang bergerak berjalan. Jaraknya cukup jauh dari tempat kami berdiri. 2 obor itu seperti bergerak menjauh. "Kamu tunggu sini ya. Aku mau ngejar orang-orang yang bawa obor itu. Mumpung belum jauh. Pasti mereka mau nolong." Ray bilang begitu sebelum berlari cepat meninggalkan aku yang masih diam memperhatikan gerakan api obor. "Ah, sialan. Kenapa malah aku yang ditinggal sendirian di sini?" kataku. Terlambat karena Ray sudah keburu menghilang dalam gelapnya hutan. Tapi pandangan aku terus memperhatikan cahaya api obor itu yang memang seperti bergerak menjauh. Sementara Ray sudah menghilang sama sekali dengan di dalam gelap. Gak terlihat lagi pergerakannya. Sampai akhirnya cahaya itu juga menghilang dari pandangan. Hilang sama sekali, seperti ditelan dalam gelap. Setelahnya, aku menunggu Ray untuk kembali. Sesekali menyalakan lampu mobil sebagai pertanda untuk Ray kalau aku masih di tempat yang sama. Namun ternyata setelah sekitar 30 menit lamanya, Ray nggak muncul juga. Pada saat itulah perasaanku mulai gelisah dan gak enak, takut dan cemas. Nyaris tengah malam buta di hutan belantara seperti ini, aku sendirian. Hutan belantara ini seperti memandang dengan aneh, memperhatikan aku dengan caranya. Ada beberapa bagian yang seperti menertawakanku. Ada juga yang sepertinya memperhatikan dengan senyum jahatnya. Ya, seperti mengajak interaksi lah. Atau mungkin halusinasiku, karena aku semakin tercekam dalam ketakutan. Selalu berpikir kalau ada sesuatu di belakangku. Sampai akhirnya ketakutan semakin menjadi-jadi. Ketika beberapa belas meter di depanku, aku melihat ada sesuatu yang bergerak. Aku melihat ada sepasang mata berwarna merah menyala.
bergerak mendekat sendirian, terus bergerak sementara objek lain di sekitarnya dia mematung. Makhluk apa itu? Kalau melihat dari tingginya, sepasang mata merah menyala itu seperti dimiliki oleh seekor anjing yang sedang berjalan, atau mungkin harimau. Saat itu aku belum tahu. Yang pasti aku sedang berada di tengah hutan belantara ini sendirian dan ketakutan. Secepat kilat, aku langsung lari masuk ke dalam mobil dan mengunci pintu. Ketika sepasang mata merah itu menyala, terus saja semakin mendekatiku. Semakin jelas juga kalau sang pemilik mata itu adalah hewan sejenis anjing yang ukurannya cukup besar. Ketakutan, tapi karena penasaran, aku tetap melirik ke arah mata merah itu berada. Benar, setelah cukup dekat barulah terlihat kalau mata merah itu berbentuk seperti anjing dengan ukuran yang besar. Tingginya lebih dari 1 meter. Sangat mengerikan melihatnya ketika binatang itu terus mendekati mobil. Sampai akhirnya dia tepat berada di pintu samping, sementara aku terus dia mengintip dari dalam. Kemudian dia berhenti tepat di samping mobil. Posisi kami hanya terhalang oleh pintu. Pada saat itulah jantungku seperti berhenti. Gak bisa bernafas. Hanya bisa melongo ketakutan ketika akhirnya aku dapat melihat cukup jelas bentuk dari binatang itu. Seperti anjing berdiri dengan 4 kakinya, berbulu panjang berwarna hitam. Tapi keyakinanku kalau makhluk itu adalah makhluk yang menjadi berantakan ketika aku akhirnya dapat melihat kepalanya. Ternyata kepalanya itu memiliki wajah seperti manusia. Aku dapat melihatnya dengan jelas karena akhirnya kami saling bertatapan, hanya terhalang oleh kaca mobil. Wajahnya nggak hitam seperti tubuhnya, tetapi berwarna layaknya wajah manusia yang pucat seperti sudah menjadi mayat. Ditambah makhluk ini memiliki mata yang merah menyala. Aku sama sekali nggak bisa bernafas. Ketakutan, keringat dingin bercucuran. Semakin menuju pingsan ketika secara perlahan dia mulai berdiri. Ternyata aku salah. Makhluk itu sebelumnya bukan berjalan dengan 4 kakinya, melainkan merangkak dengan 2 tangan yang berada di depannya. Sosok itu akhirnya berdiri di samping mobil. Bentuk tubuhnya tinggi besar, berdiri memperhatikanku yang ketakutan di dalam mobil. Sosok yang sangat mengerikan. Lalu perlahan tangan kanannya mendekat ke kaca mobil. Dia mengetuk kaca dengan kukunya. Aku semakin ketakutan, diambang pingsan. Hingga akhirnya dia nekat, seperti mencoba membuka pintu yang dalam keadaan terkunci. Terus berusaha memaksa untuk membuka pintu. Setelah itu, aku gak ingat apa-apa lagi. Aku pingsan. Bri, Bri, shh, bangun. Suara Ray membangunkanku yang masih berada di dalam mobil. Aku berdiri di luar. Maksudnya Ray ya. Ray berdiri di luar dengan seorang bapak yang aku gak kenal. Ternyata hari sudah pagi. Sudah gak gelap lagi. Aku melirik jam tangan. Sudah jam 7 pagi. Alhamdulillah gak terjadi apa-apa antara aku dan Ray, dan kami baik-baik saja. Lalu, kemana saja semalaman itu Ray? Apa yang dia alami? Kok malah kembali lagi di pagi hari? Oke, mungkin ada kelanjutannya ya besoknya. Maaf, aku mau mengingatnya sekali lagi. Untuk yang belum, silakan dengerin dulu yang ini. Oke, terima kasih. Selamat malam. Salam.
Bri. Oke. Jadi ini ada bagian keduanya ya. Yang saya lihat tadi memang bagian terakhir keduanya. Tapi mungkin karena terlalu panjang, saya ceritakan besok ya. Ujung Kulon. Ya, kalau saya jadi Mas Bri didatangi makhluk seperti itu ya kirap-kirap ya. Hanya bisa doa saja. Kalau pingsan mungkin bisa jadi sih. Tapi alhamdulillah selama ini saya belum pernah pingsan. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.